ke-26, Riri anak Robert. Ya, selamat, Soraku dan Mas Anton. Saat Siti dan polisi itu pergi. Hahaha, aku gak nyangka segampang itu membunuhinya. Lihatlah wajahnya tadi, sudah seperti singa yang hendak menerkam mangsanya. Ucapku sembari tertawa terbahak-bahak. Bahkan dua polisi itu tidak bisa berkutik. Sepertinya mereka malu karena ulah Siti. Timpal Mas Anton. Oh, rasanya puas sekali melihat ekspresi wajah Siti tadi. Sarapan yuk, lapar juga bersandiwara. Ucapku sambil membawa bungkusan bubur ayam yang baru dibeli Mas Anton. Aku ambilkan sendok dan piring. Mas panggil anak-anak gih. Ucapku. Mas Anton gegas menuju kamar anak-anak. Beruntung kedua anakku tidak keluar kamar saat drama itu berlangsung. Kita sarapan bubur ayam. Mau ibu suapin? Tanyaku pada Dino. Dino bisa makan sendiri, Bu. Ucapnya. Kak Mel, mau ibu suapin? Tanyaku pada Melinda. Gak usah, Bu. Oh ya, Kak Riri mana? Apa dia udah sadar? Apa dia udah sarapan? Tanya Melinda, matanya menyapu sekitar mencari keberadaan Riri. Riri baik-baik saja, dia lagi bantu jualan di depan. Ucapku, Melinda berdiri dan membawa kotak bubur miliknya. Mau kemana, Kak? Tanyaku. Mau makan di depan, sama Kak Riri. Ucapnya tanpa menoleh. Aku udah selesai, Mas. Aku ke depan dulu ya. Ucapku, Mas Anton hanya mengangguk. Aku tersenyum melihat Riri dan Melinda menyantap seporsi bubur berdua. Sesekali mereka saling menyuapi satu sama lain. Apa masih kurang? Ibu akan membelinya lagi. Ucapku menghampiri. Gak, Bu. Sudah cukup. Jawab Riri. Maaf ya, tadi hanya tinggal 4 porsi, jadi ayah hanya membeli ke-4. Ucapku merasa bersalah karena tidak membelikan sarapan untuk Riri juga. Gak apa-apa, Bu. Tadi aku juga udah sarapan pakai rendang. Ucap Riri. Seketika Melinda menoleh ke arahku. Ibu bohong. Katanya gak masak rendang. Ucap Melinda sembari memajukan bibirnya beberapa senti. Kapan ibu mengatakannya? Ibu bilang hanya masak sedikit. Ucapku mengelak. Tidak, ibu tadi bilang gak masak rendang hari ini. Melinda gak mungkin lupa. Ucapnya. Masa sih? Mungkin ibu yang lupa. Ya sudah, ibu minta maaf. Ucapku dengan raut wajah menyesal. Besok ibu janji akan masak rendang spesial untuk kalian. Ucapku membujuk Melinda. Janji ya, Bu? Ucapnya. Iya, ibu janji. Ya sudah, habiskan makanannya. Ibu bantu Carla dulu. Melinda dan Riri mengangguk bersamaan. Mbak, ucap Carla saat menyadari keberadaanku. Apa sudah habis? Tanyaku yang dibalas anggukan oleh Carla. Kenapa masaknya hanya sedikit, Mbak? Sayang loh, banyak pelanggan yang kecewa karena udah antri tapi gak kebagian. Ucap Carla. Iya. Itu Mas Anton lagi gak enak badan, Mbak sibuk mengurusinya semalaman. Ucapku bohong. Mas Anton sakit apa? Ucap Carla. Ngidam. Jawabku asal. Kok bisa Mas Anton hamil? Bukankah harusnya Mbak yang hamil? Tanya Carla dengan mata yang memulat. Haha, ada-ada saja kamu. Yang hamil saya tapi yang mual-mual Mas Anton. Ucapku menjelaskan. Emangnya bisa gitu, Mbak? Tanya Carla seolah tak percaya. Dokter bilang itu hal biasa, disebut dengan kehamilan simpatik. Oh, ya sudah Mbak, aku cuci dulu peralatan yang kotor. Pamit Carla, aku hanya mengangguk. Melihat toples tempat penyimpanan uang hasil jualan, lumayan banyak untuk daging anak kecil. Berbeda dengan daging Rangga dulu, karena Rangga mempunyai badan yang berisi. Sementara anak kecil hasil buruan Riri, hanya tinggal tulang semua. Waktunya menghitung jumlah penghasilan. 1, 2, 3, wah. Lumayan juga dapat 3 juta lebih. Tapi mungkin ini penghasilan terakhir.
Besok aku gak tahu lagi bisa dapat daging segar di mana. Aku harus membicarakan hal ini pada Mas Anton. Sesekali mungkin gak apa-apa kalau Mas Anton mencari buruan, daripada gak dapat penghasilan saya sekali. Belum lagi aku harus bayar gaji Carla setiap bulan. Jika aku memberhentikannya, semua akan terlalu kentara. Aku masuk ke dalam rumah, melihat Melinda dan Dino sedang belajar. Baru sekolah sehari mereka udah giat banget belajarnya. Anak ibu pinter banget sih belajarnya, ucapku menghampiri. Harus pintar dong Bu, kata Bu Guru, kalau mau mencapai cita-cita harus rajin belajar, ucap Dino. Memangnya cita-cita Dino apa? Tanyaku penasaran. Aku juga belum pernah menanyakan apa cita-cita kedua anakku. Dino pengen jadi pilot Bu, biar bisa bawa ayah, ibu dan Kak Mel terbang ke luar negeri, ucap Dino bangga. Aku hanya tersenyum menanggapi, sepertinya aku harus lebih giat bekerja. Biaya untuk mewujudkan impian Dino tidaklah sedikit. Aku akan berusaha lebih giat lagi. Kalau Kak Mel, cita-citanya jadi apa? Tanyaku pada Melinda. Cita-citaku pengen jadi seperti ibu, ucapnya sembari tersenyum. Pengen jadi seperti ibu? Memangnya apa yang istimewa dari ibu? Tanyaku. Ibu adalah orang yang paling istimewa. Perjuangan ibu untuk kami sangat luar biasa. Ibu wanita kuat, ibu wanita tangguh. Ibu selalu melindungi kami, ibu menjaga kami dengan baik dan tulus. Ibu luar biasa, ucapnya disertai tangisan. Oh nak, seandainya kamu tahu ibu tidak sesempurna itu. Terima kasih sayang. Aku memeluknya erat. Dino menghampiri dan ikut bergabung. Seandainya anak-anakku tahu perbuatan keji yang kulakukan selama ini, apakah mereka akan terus menyayangiku seperti ini atau justru membenciku? Ayah di mana? Tanyaku setelah mengurai pelukan. Ayah lagi di kamar Bu, katanya mau istirahat. Ayah dari tadi mual dan muntah Bu, ucap Melinda. Ya sudah, ibu lihat kondisi ayah dulu ya. Lanjut belajarnya. Melinda dan Dino mengangguk. Kenapa Mas bisa sakit? Harusnya jaga kesehatan. Masih lumayan jauh, aku mendengar suara seseorang berbicara dengan Mas Anton di dalam kamarku. Seorang wanita? Sialan, apa wanita itu bosan hidup? Aku gak apa-apa. Kamu ngapain masih di sini? Pergi sebelum istriku melihatmu, ucap Mas Anton. Apa itu artinya Mas Anton melindungi wanita itu? Kurang ajar. Kalau sampai Mas Anton berkhianat di belakangku, akan kupastikan nasib perkututnya akan jadi gantungan kunci. Tak sanggup mendengar percakapan itu, aku masuk dengan ekspresi wajah normal, seolah-olah aku tidak mendengar percakapan mereka. Ceklek. Dua orang itu menoleh saat mendengar suara pintu terbuka. Aku tersenyum ramah, sangat ramah. Ternyata wanita itu Carla. Apa selama ini Carla dan Mas Anton bermain di belakangku? Loh, ada Carla? Tanyaku ramah, padahal dalam dadaku terasa sangat panas. Maaf Mbak. Saya masuk ke kamar Mbak. Tadi Mas Anton muntah-muntah dan saya membantu mengoleskan minyak kayu putih. Ucapnya gugup, pengen rasanya mencabik-cabik mulutnya itu. Sabar Ningsih. Redam dulu emosimu saat ini. Ya gak apa-apa dong Carla. Mbak malah senang ada yang bantu mengurus Mas Anton. Ucapku sembari tersenyum, senyum terpaksa tentunya. Carla hanya diam, mungkin dia sedang mencerna arti ucapanku tadi. Kamu gak apa-apa Mas, udah baik kan? Tanyaku pada Mas Anton. Aku gak apa-apa Dek, hanya mual seperti biasa, ucapnya. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Mbak. Pamit Carla undur diri. Ya sudah silahkan, jawabku ramah. Setelah kepergian Carla, mataku melotot melihat Mas Anton. Wajahnya tampak bingung melihatku yang tadinya baik-baik saja kini berubah mengerikan. Udah berani main-main rupanya, teriakku lantang. Apa sih Dek? Maksudnya gimana? Ucap Mas Anton bingung. Aku udah dengar Mas percakapanmu dengan Carla. Kau seolah-olah melindunginya, menyuruhnya pergi sebelum aku datang. Emosiku meledak seketika. Pelankan suaramu, Dek. Nanti anak-anak dengar.
Ucap Mas Anton sembari bangun dari tempat tidur. Tadi Carla hanya membantu. Selesai sarapan Mas membawa piring kotor ke dapur. Tapi Mas tiba-tiba mual dan pusing. Carla yang saat itu berada di dapur mencuci peralatan pun membantu Mas. Aku menyuruhnya pergi karena takut kamu salah paham. Terbuktikan sekarang. Sambungnya, apa aku yang terlalu cemburu? Seharusnya aku percaya pada suamiku sendiri. Ya wajarlah aku cemburu. Suamiku berduaan dengan wanita lain di kamarku sendiri. Ucapku dengan bibir mengerucut. Iya, maaf. Mas janji gak akan melakukan hal itu lagi. Walaupun keadaannya Mas sekarat, Mas akan menolak bantuan jika itu dari seorang wanita. Ngeri kalau istriku ini mengamuk, ujung-ujungnya nyawa taruhannya. Ucap Mas Anton. Aku hanya tersipu malu mendengar ucapannya. Apa masih mual? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Sudah mendingan, Mas mau istirahat dulu. Tapi kamu temani, sini. Ucapnya, aku langsung berbaring di bawah ketiak Mas Anton sembari memeluknya erat. Baru beberapa menit, Mas Anton sudah tertidur pulas. Dengkuran halus mengalun merdu dari bibirnya, mataku rasanya enggan untuk diajak istirahat. Aku baru ingat, aku bangun perlahan agar tidak membangunkan Mas Anton. Membuka lemari dan mengambil ponsel yang sudah lama kusimpan. Baterainya habis, chargernya jelas beda dengan charger milikku. Aku akan keluar membelinya. Beruntung aku menemukan toko yang menjual aksesoris handphone, membeli apa yang kucari, serta kartu perdana baru lengkap dengan kuotanya. Sembari mengisi baterai, aku mandi terlebih dulu. Badanku rasanya sangat gerah dan lengket. 15 menit setelah selesai mandi, aku melihat baterai ponsel sudah terisi, walaupun belum terisi penuh. Aku melepas kabel charger dan berbaring di atas sofa panjang yang ada di kamarku, lumayan. Peninggalan si Nyai. Robert. Aku mengetikkan nama itu di layar pencarian di internet. Namun begitu banyak nama yang muncul. Mungkin aku bisa mencari dengan nama lain atau embel-embelnya. Namun nihil, aku tidak menemukan apapun berita tentang orang yang bernama Robert. Kasus perdagangan organ tubuh manusia. Sekali lagi aku mencoba. Berhasil. Robert, pria berdarah dingin yang melakukan praktek dokter ilegal, menjalankan bisnis perdagangan organ tubuh manusia dan menjual gadis-gadis belia ke luar negeri. Berita yang kubaca melalui artikel. Benar. Ini Robert yang dulunya ingin membeliku dari ayah. Apa itu artinya Riri anak rem dari Robert? Oh astaga, dunia begitu sempit. Aku harus memastikan ini terlebih dulu, menyimpan foto di galeri dan aku langsung keluar menuju kamar Riri. Riri. Aku mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Aku menekan handle pintu, tidak ada Riri di dalam. Kemana dia? Mungkin di kamar mandi. Aku menuju kamar mandi yang ada di bagian belakang. Namun saat melewati kamar anak-anak, aku mendengar suara tertawa. Itu suara Riri. Sejak kapan dia berada di kamar anak-anak? Ceklek. Aku membuka pintu. Riri, Melinda dan Dino sedang bermain. Tawa kedua anakku begitu riuh. Bahagia sekali saat melihat tawa itu. Riri, ibu mau bicara sebentar. Ucapku, tanpa bertanya Riri langsung menghampiri. Aku membawanya duduk di ruang tamu, mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto Robert. Apakah ini papa kamu? Tanyaku. Riri mengangguk dengan wajah sedih. Berarti benar, Riri itu anak Robert. Bersambung.